Kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.
Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program acara Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini kita membahas tentang kenangan dan peran sastra dalam kehidupan lansia. Dan alhamdulillah di studio sudah hadir dua narasumber kita luar biasa. Beliau dari UNM, dosen di Fakultas Budaya dan bahasa dan sastra. Kita sapa dulu ada Ibu Ita Rospita SSM Hum. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, saya panggilnya Ibu Ita. Iya. Kemudian ada Ibu Dr. Filawati SSMPD, beliau juga dosen BSUNM. BSI itu apa? Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya kira Bang yang di sebelah. BSI ya. Jadi memang kalau harus disingkat-singkat karena panjang. Ya, kita bicara tentang kenangan dan peran sastra dalam kehidupan lansia. Tentu kalau berbicara tentang sastra, ini sastra biasanya lebih identik ke anak-anak muda. Tapi ternyata ada juga kaitannya dengan lansia. Mungkin saya ke Dr. Filawati dulu, sedikit memberikan gambaran nih. Kira-kira apa nih kaitannya dengan lansia dengan sastra itu sendiri? Silakan. Iya, terima kasih Kak. Ya, ini sebenarnya saya sama Bu Ita ini ingin merintis sekaligus sebagai pegiat lansia ini. Iya. Karena mengingat bahwa kehidupan lansia ini sebenarnya sangat kompleks Kak. Kita biasanya hanya terfokus pada bagaimana pembelajaran sastra itu di anak-anak, usia remaja, kemudian SD, SMP, dan SMA itu. Tapi kami kok tertarik ya, kenapa kita nggak ke lansia gitu? Lansia ini kan punya pengalaman hidup yang sangat banyak ya, lah istilahnya sudah makan banyak garam. Betul kan, sehingga iya saya berpikir saya tertarik nih lansia ini, apalagi saya basicnya di sastra ya, bahasa dan sastra. Yang pertama memang lansia ini menyimpan banyak cerita Kak, kebijaksanaan yang seringkali terlupakan dalam hiruk pikuk kita saat ini, apalagi generasi itu lebih terfokus pada digitalisasi. Betul. Lansia ini juga bisa menjadi salah satu saksi generasi waktu lampau dahulu, sehingga dari perspektif lansia ini perlu kita korek nih, apa yang identik bisa sastra ini menjadi media untuk lansia. Karena lansia itu kadangkala berpikir bahwa kami ini sudah tua, kami tidak perlu diberdayakan. Ditambah lagi mungkin pendidikan yang tidak didapatkan sepenuhnya seperti saat ini, sehingga dengan adanya sastra ini bisa lebih membuka memori mereka, memori masa lalu mereka untuk berbagi dengan generasi saat ini. Luar biasa. Iya. Jadi memang menarik, ada sesuatu keinginan bagaimana memberdayakan lansia ya, lewat sastra ini sendiri. Kalau Ibu Ita sendiri nih, kalau kita lihat sastra itu kan sangat luas ya. Kira-kira kalau dengan lansia ini sendiri nih, yang mana nih kira-kira masuk dalam hal yang penting untuk dikaitkan dengan lansia itu sendiri? Nah, berbicara mengenai sastra dan lansia, jadi kita bahas sastra dulu. Kalau kita berbicara sastra itu sebenarnya agak luas, tetapi saya mencoba menyederhanakan pada pembicaraan kita kali ini. Jadi sastra itu sebenarnya adalah segala sesuatu karya yang ditulis, entah itu misalkan berupa karya fiksi atau non fiksi. Jadi kalau misalkan di Makassar ada elong, di Bugis ada kelong. Kalau ada paruntukana, ada pakio bunting, di Bugis itu ada misalkan papat tepu, dan saya masih ingat waktu cerita-cerita Toriolo misalkan yang diberikan oleh nenek kita ya. Jadi nenek kita itu kan lansia, jadi menyimpan makna yang begitu besar, dan itu bisa
memberikan ruang kepada lansia untuk berekspresi. Jadi dengan karya sastra mereka bisa lebih berharga, mereka bisa lebih eksis, bisa dikatakan seperti itu, bahwa bukan hanya anak muda, bukan hanya anak usia sekolah yang bisa menghasilkan sebuah karya, khususnya karya sastra, tetapi para lansia pun masih produktif. Betul. Jadi kadang orang sudah tua, sudah bau tanah, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi kalau lansia yang bisa mendedikasikan hidupnya untuk menulis misalkan atau berbicara, apalagi sekarang kita kenal dengan tradisi tutur, tradisi lisan, itu sangat bisa memberikan kontribusi untuk anak-anaknya misalkan, cucunya, dan generasi muda pada umumnya. Betul, saya rasakan itu. Nenek saya dulu memang banyak yang saya dapatkan itu tentang sastra ya, utamanya kalau saat kita mau tidur, biasanya sini dulu nak, kita cerita dulu cerita nenek, apa namanya, cerita orang dulu. Ya, Nenek Pakande. Nenek Pakande. Betul sekali. Cerita Nagoa Mampu, wah luar biasa. Padahal dia sebenarnya tersimpan di bawah ini, tidak sekolah tinggi, tetapi dia banyak wawasan tentang sastra. Betul. Apalagi Papa Toriolo. Iya, saya masih ingat dulu itu maka dari Toriolo tak biasa bahwa dua mituri ala sappo ungan apa saya belo-belokan itu saya ingat betul dari lisannya nenek saya dulu sampaikan itu bahwa jagalah dua itu. Iya. Nah kalau melihat dari lansia itu sendiri sebenarnya kalau Ibu Vila sendiri bagaimana Pia melihat dari umur seorang itu bisa dianggap lansia itu di sekitaran umur berapa itu? Untuk lansia, kalau kita merujuk data WHO, yang termasuk dalam kategori lansia itu ketika sudah mencapai usia 60 tahun atau lebih itu sudah lansia, dikatakan sebagai lansia. Hukum Indonesia juga ya Kak, itu menguatkan di Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Seseorang dianggap lansia itu ketika berusia 60 tahun ke atas. Jadi ini sejalan dengan data dari WHO itu sendiri. Ini mungkin konteksnya karena di komunitas ya Kak, kita rata-rata lansia yang jadi siswa ya, ibaratnya siswa kami itu usia 60 tahun. 60 tahun, 65 tahun. Sudah berapa siswanya? Siswanya sudah 13 orang ya Kak? 13. Iya. Gimana tantangannya mengajar dengan atau bergelut dengan lansia, Bu Vila? Tantangannya itu mungkin karena komunikasi Kak. Beberapa lansia di sana itu sulit berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, masih menggunakan bahasa daerah. Salah satunya itu Deng Nia ya, Deng Muna. Oh Deng Muna. Tantangannya mungkin di situ Kak. Kalau hal yang lain mungkin bisa saya beradaptasi karena saya juga sebenarnya besar dengan nenek. Jadi terkait sastra itu seperti yang Kak Ruslan tadi sampaikan sudah kami dapatkan sejak kecil. Ini juga menjadi alasan saya karena saya kita punya kedekatan dengan nenek masing-masing. Iya. Oke, saya mau ke Bu Vita nih. Kenangan yang tercermin dalam sastra untuk mempengaruhi kehidupan lansia itu seperti apa? Baik, kalau berbicara mengenai kenangan yang tercermin dalam karya sastra yang dikaitkan dengan lansia, kita bisa melihat keterkaitannya atau hubungannya dengan koneksi emosional. Jadi kalau melalui kenangan yang tercermin dalam cerita, lansia bisa merasakan hubungan emosional, membawa kenangannya atau ingatannya dibawa mundur ke masa lalu, misalkan seperti kegiatan kami beberapa waktu yang lalu, mereka diberikan atau disuguhkan semacam tayangan film pendek tentang orang tua, dan setelah itu mereka berbicara dan menceritakan meskipun secara singkat tentang kenangan mereka bersama orang tua mereka dulu, entah itu ketika merawat orang tuanya waktu sakit, seperti itu. Oke, jadi mencoba menggali juga sebenarnya ya kenangan-kenangan atau memori dari lansia. Nah terus nanti ke bagaimana apakah ada keinginan juga nanti membukukan beberapa memori-memori daripada lansia ini? Kan biasanya itu kalau diajak cerita terus tidak ada dokumentasi secara tertulis kan itu kayaknya juga
sangat penting ya ditulis mungkin apa yang menjadi kenangan-kenangan orang-orang dulu. Pasti karena kita lihat orang-orang dulu itu semakin berkurang dengan, maksudnya bukan orang diukur dari sisi umur ya, Iya. tapi dari sisi pengetahuannya tentang sastra itu sudah jarang. Beda dengan mama sekarang. Iya. Banyak kan main di media sosial, mungkin kalau berkaitan dengan masalah sastra itu sudah banyak yang tinggalkan, tapi ada juga sebagian. Nah, kalau sastra sendiri dalam kehidupan lansia ini dari sisi stimulasi kognitifnya itu seperti apa ini Bu? Ya. Oh iya, sangat banyak sebenarnya Kak. Kalau dilihat dari sisi kognitif, saya ke data aja. Ya. Dari lansia yang kami ajar itu rata-rata masih bisa menulis, masih bisa membaca dengan baik. Hanya satu lansia yang memang terbatas. Jadi ketika kami memberikan suguhan dalam bentuk karya sastra, contohnya mungkin video, film itu, ini akan merangsang kognitif mereka, mengingat seperti yang disampaikan Bu Ita tadi, ketika memori bersama orang tua itu terlintas ketika mereka menonton sebuah video itu, rasanya mereka akan kembali berimajinasi, kembali ke masa itu. Sehingga kemarin kami mencoba menerapkan metode berbicara, storytelling, bagaimana ketika mereka setelah menonton itu mereka bisa berimajinasi kembali dan menceritakan apa yang mereka tonton itu dengan pengalaman mereka. Mereka bercerita bahwa emosionalnya dapat Kak. Setelah nonton itu mereka sampai tidak bisa berbicara dan terbata-bata mengingat ibu sudah tidak ada. Karena video yang disuguhkan itu adalah bapak yang mengalami Alzheimer. Lupa, dia lupa sampai tidak tahu bahwa cucu yang harusnya itu cucunya dia anggap orang lain. Iya. Ketika makan roti dan itu membuat imajinasi mereka, kognisi mereka berfungsi pada saat itu. Dengan mengingat hal-hal sederhana itu secara kognitif itu sudah mempengaruhi para lansia ini. Wah, keren juga ya. Iya. Saya sampai sangat apresiasi sekali dengan adanya keinginan untuk memberdayakan lansia ini. Jadi awal mulanya muncul ide itu seperti apa nih? Mungkin dari Kak Ita dulu. Iya, silakan. Baik. Awal muncul ide di Minda kami tentang lansia ini sebenarnya itu berangkat dari adanya komunitas yang kami masuki, dan kebetulan kami berasal dari Aruna Ikatuo, Yayasan Aruna Ikatuo, dan Yayasan Aruna Ikatuo itu bekerja sama dengan komunitas anak pelangi atau biasa disingkat Kapel. Kemudian salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapel, komunitas anak pelangi itu adalah kampus lorong. Nah, di kampus lorong itulah ada wadah, ada ruang untuk bagaimana kita bisa concern atau fokus kepada lansia. Banyak sebenarnya, ada misalkan pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Jepang ya Bu Vila, tetapi bagi kami membersamai lansia merupakan kesempatan emas, dan itu menjadi tempat untuk kami belajar, sekolah untuk kami belajar, membersamai mereka bagaimana kita bisa membuat mereka bahagia, karena lansia itu cara menghadapinya sangat berbeda dan sangat unik dengan jika dibandingkan dengan anak sekolah yang lain. Jadi membutuhkan perhatian yang khusus. Nah, berangkat dari situlah kami berpikir bahwa wah, kami sudah berada di tempat yang benar. Semoga Allah memudahkan kami. Jadi saya berduet dengan Bu Vila. Semoga kedepannya kami dimudahkan. Amin. Karena bagi kami lansia itu sangat berharga dan butuh untuk dirangkul. Betul. Karena kan istilahnya kalau lansia itu ada semacam kembali ke masa anak-anak, dan tentu perlakuan anak-anak dengan lansia itu beda. Ada kepuasan tersendiri nggak saat menghadapi
lansia, mengajar dengan lansia, ada kesabaran ya. Iya. Waduh. Ada keharuan. Ada juga, keharuan ya. juga itu ya, yang paling penting. Itu yang tidak bisa dihargai. Jadi memang melihat bahwa potensi yang dimiliki lansia ini sangat luar biasa sebenarnya. Tapi itu tadi, banyak orang yang menganggap bahwa sudah lansia itu ibaratnya tidak berguna lagi. Tetapi justru ketika kita rangkul, itu akan melahirkan sebuah termasuk juga kita mendapatkan ilmu di dalamnya ya. Oke, saya ke Bu Vila lagi. Kemudian peran sastra sendiri dalam kehidupan lansia itu dari sisi hiburan dan relaksasi itu sangat penting Kak. Iya. Dan contohnya gimana itu? Sastra ini kan tidak hanya sekedar hiburan. Iya. Ya, kalau hiburan itu bisa mengisi waktu luang. Misalnya para lansia yang masih bisa membaca, yang masih bisa menulis, mereka bisa meluangkan waktu untuk menuliskan ide-ide mereka, pandangan mereka, apa yang mereka lihat. Ternyata berbeda zaman ini dengan zamanku dulu. Anak-anak sekarang ini sudah jarang misalnya ketemu orang tua nunduk atau apa. Mereka itu bisa dijadikan sebagai cara mereka merelaksasi itu. Sehingga identik sebenarnya lansia ini penurunan kognitif sangat mudah. Ini disebabkan misalnya kesehatan mental mereka akan memudahkan mereka untuk cepat lupa, sensitif. Nah, bagaimana kami berada di tengah-tengah lansia ini memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jika lansianya memang sudah tidak bisa menulis, bagaimana kami bangkitkan semangat dia untuk bisa berbicara dengan baik dan jelas seperti itu. Selanjutnya tidak hanya semata-mata sebagai hiburan itu tadi. Nah, ketika mereka merelaksasikan itu juga bisa menjadi jalan mereka untuk mengembangkan diri mereka di masa tua agar tetap produktif. Iya. Mungkin Bu Ita bisa tambahkan sedikit. Oke. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Ibu Vila. Jadi pengembangan diri untuk lansia itu kita bisa lihat apalagi di komunitas kami, mereka bisa berekspresi. Jadi mereka bisa menghasilkan puisi misalkan, elong. Malah sebenarnya kami punya mimpi ya Bu Vila, bagaimana nanti di penghujung kerja-kerja kami bisa menghasilkan sebuah karya lansia, semacam buku pojok baca untuk lansia. Karena kami berpikir, sempat kami diskusi, kenapa misalkan di tempat-tempat yang ada itu pojok baca untuk anak-anak, kenapa tidak disiapkan misalkan di satu kelurahan atau lorong saja pojok baca misalkan untuk lansia, Kemudian harapannya kami juga mereka bisa melakukan pementasan nanti. Keren, Jadi misalkan dengan karya sastra yang sudah mereka buat, meskipun hal yang sederhana dalam tulisan yang sederhana, mereka bisa pentaskan menjadi sebuah pertunjukan yang menarik dan bisa diadakan lomba seperti itu. Jadi itu luar biasa. kami. Bahagianya tuh orang-orang yang nantinya punya karya sendiri, tetapi begitu diberikan apresiasi itu sangat memberikan pengaruh juga ya bagi lansia. Jadi dia merasa diberdayakan, yang selama ini mungkin karena kan orang lansia itu kadang sensitif sekali perasaannya, tetapi ketika diisi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini justru akan membangkitkan semangat dia. Nah, selama ini bagaimana reaksinya nih melihat adanya semacam yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas ini untuk memberdayakan lansia nih? Bu Vila, Positif Kak. Positif. Agak dekat sedikit dari mic. Agak dekat suaranya. Positif ya. Para lansia di sana itu antusias. Dukungan dari komunitas juga sangat besar, sehingga para lansia ini percaya diri untuk datang. Seperti beberapa pekan yang lalu ya, mereka itu datang dengan antusias dan sudah mulai percaya diri
dari sebelum kami datang itu memang masih kurang percaya dirinya dan malu untuk berbicara. Tetapi beberapa pekan yang lalu ini, kali kedua ketiga ya Kak, ya mereka sudah mulai berani untuk bercerita. Wow. Iya. Jadi kami sampaikan bagaimana Bu kalau misalnya nanti kami memberikan buku diari, buku catatan-catatan. Jadi apapun aktivitas yang kalian lakukan dalam satu hari itu kalian catat. Jangan pikirkan bagus tidaknya tulisan atau isinya, tulis saja Bu. Itu akan jadi memori ibu-ibu setiap harinya. Nanti kalau ada yang menarik dari tulisan itu kan kami bisa memperbaiki dan menata kembali menjadi tulisan yang lebih menarik. Dan ini loh hasil atau cerita-cerita yang terpendam selama ini dalam diri lansia itu menjadi karya sastra yang menarik. Wow. Iya, Dan itu. semoga ini juga menjadi inspirasi ya bagi khususnya tempat-tempat pelayanan publik ya. Iya. Paling tidak ada juga namanya ramah lansia. Kalau selama ini kan ada yang ramah difabel, ramah anak-anak. Betul. Tapi itu juga biasanya kan orang lansia datang ke tempat-tempat umum misalnya di Bangka atau di tempat-tempat publik lainnya. Tentunya juga harus ada semacam ramah dengan lansia. Betul. Oke, baik. Sebentar kita lanjut. Menarik sekali perbincangan kita kali ini, tapi kita hadirkan dulu satu persembahan lagu berikut ini. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal.
Namun seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil. Filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur. Ya Belale. Pesan kebudayaan. Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman. Di dunia yang semakin maju ini, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Bukan begitu caranya nak menidurkan anak. Harus sabar, tulus, dan ikhlas. Mari, ku gendeng cucuku Anatin Roma konau, pakase laki matanu, mata tadodo, Pak Lungam manaku Tommy. Sangat disayangkan jika sastra lisan A. Royong yang syarat ajaran itu dibiarkan sampai punah. Baik, sahabat budaya, masih bersama tentunya di obrolan Mosaik Budaya berkaitan dengan lansia dengan sastra itu sendiri. Tadi banyak hal yang menarik sudah kita perbincangkan. Kemudian saya kembali ke Ibu Vila ya. Dalam hal kehidupan lansia itu sendiri ditinjau dari sisi pengembangan diri. Ini memang sebenarnya potensi-potensi yang dimiliki oleh lansia ini apa saja yang bisa dikembangkan ini, Bu Vila? Banyak yang perlu dikembangkan. Terutama narasi kenangan ini. Yeah. Iya.
lewat sastra Yeah. mereka bisa bernostalgia kembali. Ya, Yeah. mereka bisa merefleksikan kenangan itu dalam bentuk tulisan. Bisa merefleksikan dalam bentuk kerajinan tangan misalnya. Yeah. Sastra itu kan tidak selalu identik juga dengan puisi terus, tetapi di kerajinan juga misalnya mereka membuat tulisan, entah itu sekarang biasanya disebut dengan moto. Nah, Yeah. mereka bisa menggunakan moto itu dalam bentuk sastra dengan bahasa-bahasa sastra daerahnya begitu. Nah, sehingga mereka bisa merefleksikan itu, kenangan-kenangan ini membantu mereka, menjembatani mereka tahap demi tahap untuk bisa berekspresi lebih baik lagi. Yeah. Selain itu, koneksi emosional mereka bisa stabil. Ya, melalui sastra ini bisa stabil mereka. Karena kenangan-kenangan yang tercermin dalam bentuk tulisan seperti puisi misalnya, dalam lagu-lagu daerah misalnya, itu bisa merasakan atau membangun koneksi emosional mereka dengan yang mereka tulis. Yeah. Gitu. Secara emosional itu akan membantu sekali mereka untuk memberikan perasaan dekat dengan tidak hanya dengan tulisan tetapi dengan orang lain di sekitar mereka. Yeah. Seperti itu. Jadi memang ada sisi pengembangan dari situ ya, Iya. sastra itu sendiri ke lansia. Saya ke Bu Ita, kalau peran sastra sendiri dalam kehidupan lansia dari sisi ekspresinya mungkin juga bisa dicontohkan ini. Oke. Jadi tadi melanjutkan yang sudah disampaikan Bu Vila, kalau misalkan sudah ada refleksi Yeah. atau hasil karya yang mereka buat, mereka bisa langsung membacakan misalkan. Jadi itu bentuk aktualisasi diri. Yeah. Misalkan ketika ada elong atau kelong, mereka bisa langsung berkelong ketika ada acara-acara. Yeah. Misalkan pakyuk bunting ketika ada acara-acara. Yeah. Kemudian ini saya teringat nenek-nenek kita dulu. Yeah. Bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka, apa yang pengetahuan yang ada di mindanya itu orang-orang dulu kan jarang dituliskan. Yeah. Mereka memberikan edukasi dalam tuturan-tuturan yang indah. Masura misalnya. Ya, masure ataukah papaseng ataukah papangaja biasa Ya, dikatakan seperti itu. Orang dulu mengekspresikan dan memindahkan pengetahuan yang ada di kepalanya itu ke anak cucunya misalkan. Yeah, Jadi Bu Vila mungkin punya pengalaman, saya dan Kak Rusan waktu Betul. kita kecil, apalagi saya tidur, saya masih ingat betul ketika menjelang tidur saya pindah ke tempat tidur nenek, kemudian diceritakan yang saya ingat betul itu bagaimana nenek Pakande, ceritanya yang dari Sopeng itu pau-pau na latua ribajan, dan di situ ada nilai yang mereka ekspresikan, yang mereka bungkus di dalam bentuk cerita-cerita. Ceritanya Kajola Lido. Ya, Kajola Lido, betul sekali. Jadi menarik sekali ya. Jadi orang-orang dulu itu justru membangun ingatan kita melalui tutur lisan tadi itu bagaimana. Bahkan itu orang-orang dulu itu tidak hanya sekedar menemani anak itu sampai tertidur pun dia temani. Dia usap-usap kepalanya sambil bercerita. Bahkan biasa juga memperkenalkan keluarga. Misalnya kamu itu nak sepupu satu kali dengan ini. Jadi kita sama itu sampai sepupu 10 kali itu kita tahu. Jadi ada silsilah yang dia. kita bisa terima dengan bahasa yang enak. Iya, dengan bahasa yang enak itu tadi. Cara mengantarkan kita tertidur. Tapi kalau sekarang banyak kan orang tua mempasrahkan anaknya tidur dengan HP, gadget. Nah itu dia. Nah, saya ke Ibu Vila lagi. Ini menarik sekali, lansia sendiri ini peran lansia sendiri dalam menerapkan sastra pada generasi muda saat ini gimana? Sebenarnya banyak sekali Kak. Iya. Tapi kadang-kadang generasi saat ini ketika nenek misalnya menasihati, menggunakan bahasa-bahasa kias, itu dianggap sesuatu yang
tidak baik untuk mereka. Iya. Mereka memberontak, terlalu primitif. Kadang-kadang ada anak-anak kuno mi itu tidak cocok mi apa yang kita sampaikan nenek dengan yang sekarang. Sekarang itu sudah modern. Sebenarnya kebijaksanaan hidup orang-orang tua kita dulu itu sampai kapanpun tetap relevan. Zaman seberubah apapun, secanggih apapun teknologi, nilai-nilai kebijaksanaan orang tua kita dulu itu patut kita tetap terapkan menjadi pedoman kehidupan kita. Hanya saja memang kurangnya adaptasi generasi muda dengan pola pikir orang tua itu yang membuat jarak gitu. Yang selalu merasa bahwa kita di generasi muda itu kita udah cerdas, sudah pintar. Tetapi kalau kita menilik ke masa lalu, yang cerdas itu orang-orang tua kita dulu. Betul. Mereka tidak sekolah tinggi, tetapi mereka bisa menempatkan adab di atas segalanya. Betul. Ilmu itu hanya bagaimana kita mengaplikasikan, entah itu teori, entah itu apa. Dari pembelajaran itu kita bisa terapkan dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Tetapi teori itu bisa menjadi hal yang menguatkan argumentasi kita apabila diikuti dengan perilaku yang baik. Percuma kita memiliki sekolah yang tinggi, pemikiran yang kritis, tetapi kita tidak punya moral. Gitu. Jadi sangat penting memang kita mendengarkan. Yang pertama itu adalah kita perlu mendengarkan isi hati para lansia. Mungkin dari nenek kita saja dulu, atau mungkin dari ibu kita yang usianya sudah sampai lansia itu. Ketika ada perbedaan pandangan dengan beliau, kita tidak perlu terburu-buru mengatakan bahwa kolot ini. Kita bagaimana caranya beradaptasi dengan pola pikir mereka, mengambil sisi yang relevan untuk bisa kita aplikasikan di zaman ini. Terus yang kedua adalah bagaimana mengafirmasi keberadaan lansia. Afirmasi ini sangat mendukung bagaimana mental emosional mereka merasa bahwa apa yang disampaikan itu dihargai, sehingga mereka bisa masuk di tataran bagaimana mengembangkan diri itu, sehingga mereka juga empati dengan generasi-generasi yang memiliki pola pikir menghargai para orang tua. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan silakan, Ibu Bu Ita. Ita. Oke. Jadi yang terkait dengan nilai-nilai sastra ya, generasi yang muda sekarang ini. Anak muda sebenarnya sekarang itu masih butuh ya terhadap karya sastra, entah itu yang disampaikan oleh gurunya di sekolah, apatah lagi misalkan kalau berfokus kepada lansia, misalkan orang tuanya kah, neneknya kah di rumah atau kakeknya. Kenapa? Karena di dalam karya sastra, khususnya karya sastra klasik atau karya sastra yang dulu itu syarat akan adab seperti yang dikatakan tadi Bu Villa. Di situ ada nilai-nilai yang memang dibungkus dengan bahasa sastra yang memang anak muda butuhkan. Jadi bukan cuma pada saat zaman dulu saja karya sastra itu harus digaungkan, tetapi sekarang anak muda justru membutuhkan itu. Karena kita tahu bersama pengaruh teknologi, permainan, makanan. Jadi memang bangsa yang misalkan kita dijajah, ya bisa dikatakan kita dijajah dari makanan, teknologi, itu kan agar kedekatan kita dengan kultur, dengan kebiasaan-kebiasaan yang bisa membawa kita lebih beradab itu mau dihilangkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya anak muda sekarang perlu mawas, jadi bukan hanya sadar, tetapi benar-benar mawas bagaimana mereka butuh untuk terus belajar mempelajari karya sastra, mengapresiasi karya sastra, supaya itu akan berangkat ke tindak lakunya. Jadi tindak tuturnya, tindak lakunya akan lebih baik tentunya dengan sastra, karena memang fungsinya kan karya sastra itu membuat sesuatu lebih baik. Jadi membuat kita lebih beradab, lebih lebih bijaksana seperti itu. Baik. Memang
kita rasakan dulu ya perbandingan bagaimana orang-orang tua kita dulu mendidik kita dengan kata-kata bijak, dan itu saya ingat betul itu kayak tadi budaya tabe itu sudah mulai juga hilang. Sebenarnya itu orang-orang tua dulu sangat tekankan itu, bagaimana kita ketika ada tamu lewat di depannya kita istilahnya paling tidak lah ya menunjukkan sikap yang baik dengan cara tabe-tabe itu sendiri. Kemudian apakah juga lansia ini mengetahui bahwa karya sastra itu sudah ada di internet atau media sosial ini, Bu Vila? Beberapa lansia yang tidak gagap teknologi pasti tahu. Yeah. Misalnya seperti ASN ya, mungkin yang sudah pensiun, misalnya guru, dan ketika menjadi guru memang suka nulis, suka menghasilkan puisi atau apa. Kenangan-kenangan selama dia bekerja itu, ketika di masa pensiun kan dia harus tetap produktif. Ya, tidak hanya berharap bahwa orang tua itu gini. Kadang-kala mereka berpikir tidak ingin menjadi beban anak-anaknya. Jadi mereka melakukan hal apa saja yang bisa membuat mereka itu merasa saya tidak menyusahkan anak-anak, saya bisa. Dan hal yang paling penting diinginkan orang tua ketika lansia adalah afirmasi positif dari anak, kemudian apresiasi. Selain apresiasi itu kan kata-kata yang bisa membangkitkan. Nah, ketika emosional mereka bangkit, kemudian pikiran mereka positif, tentu mereka akan mengapresiasi apa yang ada di anak-anak mereka. Seperti itu. Jadi kebijaksanaan hidup para lansia itu yang notabene masa lalu itu mereka dididik dengan kedisiplinan, dididik dengan ketegasan, dididik dengan adab. Ketika di masa lansia itu mereka akan mengatakan seperti ini, jangan suka marahi anakmu ya nak, karena mereka sudah punya memori itu. Kalau bisa nak, jangan selalu kasih HP anakmu. Kalau bisa nak, selalu temani anakmu tidur. Ceritakan cerita-cerita yang pernah mama sampaikan ke kita. Itu kan secara tidak langsung memori dari orang tua kita disampaikan ke kita, akan diturunkan ke anak kita. Anak kita pun demikian, kan menyampaikan itu ke anak-anaknya juga. Nah, itulah pentingnya sebenarnya lansia ini untuk diberdayakan, Kak. Saya itu berharapnya ketika di forum-forum ilmiah, di forum-forum apa saja itu, kenapa para lansia itu tidak ada di situ, supaya mereka memberikan apa-apa yang telah menjadi memori, dan ini penting disampaikan untuk generasi saat ini. Oke, mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa diplanningkan datang ke studio ya. Supaya kita juga lihat, oh ternyata lansia bisa tampil di studionya Pro 4. Nah, kalau panggilan lansia itu sendiri kira-kira di kalangan orang-orang yang sudah lanjut usia itu gimana? Nggak ada pengaruhnya, maksudnya bagaimana ya kesannya lansia itu? Lansia itu kalau biasanya orang yang tidak produktif, orang yang sudah pikun atau apa. Nah, kalau selama ini di komunitas yang kita didik ini, di lansia ini sendiri, apakah tidak ada yang maksudnya tidak keberatan dengan panggilan itu ya? Atau mungkin ada panggilan lainnya? Iya. Ini juga perlu diperjelas juga, karena kan ada orang biasa juga, orang-orang yang sudah lanjut usia memang terus dipanggil lansia kayak gimana gitu, minder gitu. Oke, jadi lansia dalam tanda kutip, bagaimana kalau kita mengucapkan itu, apalagi misalkan di dalam komunitas. Alhamdulillah sih sejauh ini tidak ada masalah, Kak. Tetapi kalau kami bersama mereka, dekat dengan mereka, kami tidak mengeluarkan itu ya. Tetapi kami ibu-ibu, jadi kami menganggap mereka itu seperti yang pralansia lah. Jadi ada kedekatan dan mereka tidak merasa sangat sudah tua. Jadi kami memperlakukan mereka, merangkul mereka tidak tua-tua amat. Jadi supaya mereka itu bisa lebih semangat, makanya ketika ada kegiatan, saya dengan Ibu Vila itu dan beberapa teman yang ikut bergabung dalam komunitas itu,
memberikan semacam permainan ke mereka supaya mereka semangatnya bisa muncul sebelum belajar. Yeah. Jadi Ice breaking lah ya, istilahnya. ya. Istilahnya ice breaking, dan mereka sangat menikmati itu. Yeah. Oh. Jadi ketika mereka bisa dikatakan ramai, Yeah. ada kebahagiaan yang muncul di ibu-ibu itu. Bahkan sampai lupa pulang ya. Ya, Kadang sampai kita yang lupa merasa pulang. tidak enak. Kami yang merasa tidak enak, Ibu, Iya, iya. mohon maaf, kami sudah mengambil waktunya karena yang lansia yang kami bersamai dan rangkul di sana itu kebetulan semuanya perempuan, Bu Vila ya, Iya. tidak Iya. ada laki-laki. Jadi seperti itu, tidak ada semacam perasaan bagaimana kalau kami memanggil lansia, tidak ada masalah. Iya, iya. Alhamdulillah. Kemudian tantangan yang dihadapi lansia saat ini untuk pengembangan karya sastra gimana, Bu Vila? Tantangan yang paling utama mungkin keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik. Ya, keterbatasan fisik di sini mungkin penglihatan mereka ketika ini dari data komunitas kita. Yeah. Mereka mengalami penurunan penglihatan sehingga sulit untuk membaca. Yeah. Tapi di satu sisi mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya tantangan ini bisa kekurangan itu ada kelebihan dengan cara berkomunikasi dengan baik. Tantangan selanjutnya adalah mungkin ini lebih ke teknologi ya, karena lansia lain itu pun ada yang tidak gagap teknologi. Mereka paham bagaimana mereka membaca karya sastra tidak dalam bentuk buku fisik, tapi mereka bisa mengakses lewat internet. Kalau memang lansianya itu fasih dengan teknologi. Tantangan selanjutnya mungkin dukungan ya, dukungan dari keluarga, karena dari kuesioner yang kami bagikan pada saat itu ada beberapa lansia yang merasa kurang dukungan terhadap mereka, dan ini menjadi salah satu tantangan untuk meminimalisir hal-hal itu, apa yang bisa kami berikan sehingga mereka merasa tidak sendiri. Ya, seperti itu mungkin, Pak. Oke, saya ke Ibu Ita. Kemudian komunitas dari lembaga ini dapat berperan dalam mendukung lansia untuk lebih aktif dalam dunia sastra. Seperti apa komunitas untuk punya peran dalam mendukung lansia ini? Ya, baik. Jadi komunitas dan lembaga ini sangat berperan besar untuk mendukung dan memerhatikan keberadaan lansia. Kita bisa lihat, jadi kami tidak langsung turun ke lapangan, kami mengadakan semacam assessment dulu, apa-apa sebenarnya yang ibu-ibu atau lansia di situ perlukan, apa-apa yang menjadi kendala. Setelah itu kami memberikan, tentu saja melalui lembaga dan komunitas, kami memberikan pendidikan, semacam pendidikan, dan seperti yang kita lakukan sekarang, yang sastra untuk lansia misalkan. Jadi ada di komunitas kami setiap bulan, Bu Vila ya, kita turun bersama lansia. Kita tidak mengajarkan sebenarnya, tetapi bagaimana kami bisa sama-sama belajar dengan lansia, bagaimana mereka keterampilan membaca, berbicaranya bisa lebih baik, dengan tentu saja memakai metode-metode yang memang layak untuk dan cocok untuk lansia. Kemudian di samping berbicara tentang karya sastra tadi, ada juga semacam ekonomi kreatif yang untuk mendukung atau menghargai keberadaan lansia. Jadi misalkan nanti ada keterampilan, jadi mereka di sana diajar bagaimana mereka kan bisa membuat kue nih, Kak. Jadi mereka bisa membuat kue tradisional. Jadi ada memang teman di lembaga kami yang khusus menangani dan memberikan edukasi bagaimana nih misalkan Baruasa ini jadi memiliki nilai yang lebih dibanding dengan Baruasa yang lain. Bagaimana cara kita memperlakukan Baruasa ini supaya memiliki nilai yang lebih, daya jual, dan packagingnya bagus, seperti itu, Kak. Jadi seperti itu yang komunitas dan lembaga kami bisa berikan untuk lansia.
Ada juga ini pendengar kita lewat streaming atau Facebook ya. Bagaimana dengan bantuan untuk lansia? Mungkin bantuan yang dari komunitas sendiri ini ada, termasuk itulah tadi ya, bantuan bagaimana memberikan istilahnya semangat. Jadi bantuan itu tidak mesti mungkin bantuan dalam berupa tunai begitu ya, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Ya silakan, mungkin ada waktu sekitar 5 menit ini sebagai closing statement ini. Silakan Ibu Ita dulu. Oke. Lansia itu kan sebenarnya punya keluarga sendiri ya. Yeah. Kami mencoba masuk dan berusaha masuk untuk menjadi bagian keluarga dari lansia itu. Jadi kalau berbicara mengenai bantuan, kami berupaya dan memang hati kami terpanggil kalau ada materi yang bisa kita bagikan, seperti misalkan semacam hadiah ketika hadiah sederhana ketika kita membersamai mereka, ya kami berikan. Dan tentu saja apa yang kami lakukan tidak sebatas itu. Jadi kami belum bisa mungkin mendedikasikannya. Kami berupaya, kami belajar untuk memberikan pengetahuan yang kami punya supaya lansia itu bisa eksis, bisa tampil, tidak malu-malu, kemudian merasa kalau mereka itu ada dan berharga, mereka itu istimewa, ya. Jadi ini closing statement Kak ya. Oke. Jadi saya berpikirnya seperti ini. Karya sastra dan lansia itu sebenarnya adalah tempat dan sekolah untuk kita belajar, ya. Jadi lansia tempat kita belajar, karya sastra pun tempat kita belajar. Karya sastra dan lansia itu sangat berharga. Lansia dapat memberikan warna di dalam karya sastra. Lansia bisa merawat kenangannya di dalam kehidupannya melalui karya sastra, entah itu yang karya sastra yang dia buat, karya sastra yang mereka baca. Dan tentu saja karya sastra dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Jadi seperti itu, dengan karya sastra mereka bisa bahagia. Itu Kak Ruslan. Okay. Mungkin Ibu Vila closing statementnya. Iya, closing statement ya Kak. Lansia ini tugas kita bersama. Ya, karena lansia ini juga ibu. Ya. Jadi mari kita bersama-sama menghargai keberadaan mereka, menganggap mereka penting. Kemudian lansia ini adalah sekolah, seperti saya senada dengan Ibu Ita, lansia ini adalah sekolah untuk kita. Mungkin statementnya yang lebih sederhana seperti ini. Sastra memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghubungkan generasi. Tidak hanya menghubungkan generasi, tetapi juga kita merawat kenangan, merawat dan melestarikan. Selain untuk memperkaya jiwa kita sebagai generasi muda, khususnya juga bagi lansia, untuk merawat kenangan itu menjadi penyemangat hidup mereka di hari-hari tua mereka. Nah, di usia senja, sastra itu tidak hanya sekadar hiburan untuk lansia, tetapi juga sarana untuk merenung. Untuk merenung, untuk mengenang perjalanan hidup dan berbagi kebijaksanaan itu. Melalui cerita seperti puisi, melalui karya tulis lainnya mungkin seperti diari harian mereka, lansia bisa menemukan penghiburan yang baik, yang relevan dengan mereka. Kemudian mereka bisa merasakan momen-momen yang telah lewat itu menjadi sesuatu yang berharga di saat ini. Sehingga dengan adanya itu semua bisa menjadi inspirasi untuk kita generasi muda saat ini. Maka dari itu jadikanlah sastra tetap menjadi teman yang setia, agar perjalanan dalam kehidupan kita itu meskipun telah berlalu, tetapi tetap merawat kenangan itu. Kenangan itu akan terawat apabila kita tetap memiliki sikap yang bijaksana. Mungkin seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih luar biasa atas waktunya yang juga telah mendedikasikan diri untuk komunitas lansia. Usia hanyalah sebuah angka, tapi
Anda semuda yang Anda rasakan. Dengan Andanya hadir di komunitas lansia, insya akan memberikan semangat bagi para lansia ya. Semoga banyak bermunculan orang-orang yang peduli seperti kalian semua di komunitas ini untuk memberdayakan komunitas khususnya dalam hal sastra itu sendiri. Terima kasih atas waktunya hadir berbagi di Pro 4. Sukses selalu untuk komunitasnya, tetap semangat dan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini adalah membawa kebaikan bagi para lansia, tentunya dalam memberikan sokongan semangat ya untuk tetap berkarya di dalam sastra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak. Iya. Terima kasih juga. Warahmatullahi wabarakatuh.